Ya agak cepet tuh soalnya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teguh Supriyanto dan teman-teman. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan diskusi kami. Materi mengenai tentang Internet of Things atau disebut dengan IoT. Selanjutnya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Putri Istiana. 2. Syahdira Rahma Yuhandani. 3. Aisyah Tasya Kamila. 4. Elsa Diana Rahmawati. 5. Wahyudri Sulistyo. 6. Rio Chandra. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh kami persilahkan. Baik, materi pertama ada pengertian Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatan yaitu IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, Micro Electrochemical System atau MEMS, dan juga internet. Sedangkan Internet of Things menurut RFID atau Radio Frequency Identification adalah sebuah istilah yang termasuk dalam metode komunikasi, walaupun IoT juga bisa mencakup teknologi sensor lain seperti teknologi nirkabel atau kode QR Quick Response. Untuk yang selanjutnya ada sejarah Internet of Things atau IoT. Yang pertama, tahun 1990 oleh John Remke dan Simon Hackett. Pembuatan perangkat pemanggang roti dan terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP serta dikendalikan dengan basis informasi manajemen protokol manajemen jaringan sederhana atau SNMP MIB dengan satu kontrol untuk menghidupkan daya. Yang kedua, pada tahun 1999, perangkat ini dikembangkan dengan ditambahkannya sebuah interrupt atau robot derek kecil yang juga bisa dikendalikan lewat internet dan memungkinkan mampu mengambil dan menjatuhkan roti ke dalam perangkat tersebut. Yang ketiga, tahun 1999 oleh Kevin Aston, Direktur Eksekutif Auto ID Center MIT, menemukan peralatan berbasis RFID atau Radio Frequency Identification Global dengan sistem identifikasi. Penemuan ini sebagai sebuah lompatan besar dalam komersial IoT. Yang keempat, tahun 2000, Lockheed and Goldstar menjadi perusahaan multinasional yang berasal dari Korea Selatan mengumumkan rencana untuk membuat kulkas pintar yang bisa dengan sendirinya menentukan makanan di dalam kulkas tersebut. Yang kelima, pada tahun 2003, RFID atau Radio Frequency Identification mulai ditempatkan pada tingkat tinggi militer Amerika Serikat dalam program SAFI mereka. Kemudian disebarkan ke seluruh toko agar menjadi lebih besar. Yang keenam, pada tahun 2005, The Guardian, Boston Globe, dan Amerika Ilmiah yang merupakan arus publikasi utama mengutip banyak artikel mengenai IoT. Yang ketujuh, pada tahun 2008, IPSO Alliance dirilis untuk mempromosikan penggunaan IP atau Internet Protocol dalam jaringan smart object, serta mengaktifkan Internet of Things dan penggunaan white space spektrum disetujui oleh FCC. Yang kedelapan, pada tahun 2011, Internet of Things mengalami pertumbuhan besar. Perkembangan ini didukung oleh beberapa perusahaan besar seperti IBM, Cisco, dan Ericsson yang mengambil banyak inisiatif dari bidang pendidikan serta komersial dengan IoT teknologi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Syadira, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama yaitu ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. IoT membuat mesin menjadi smart, artinya IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI.
Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan juga jaringan yang tersedia. Unsur yang kedua yaitu konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tidak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Unsur yang ketiga yaitu sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT menjadi unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Unsur yang keempat yaitu keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Unsur yang terakhir yaitu perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Tasya, kepadanya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja Internet of Things atau IoT. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja yang mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, seperti yang pertama, barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Kemudian yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem atau router wireless PD. Yang ketiga, core data center, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut kemudian terkumpul sebagai big data yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa baik oleh pemerintah, perusahaan maupun negara asing untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Selanjutnya yaitu manfaat Internet of Things atau IoT. Yang pertama yaitu efisiensi. Semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, efisiensi kegiatan akan terjaga dengan IoT. Yang kedua, monitor kegiatan secara praktis. IoT dapat membantu mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu koneksi lebih mudah. Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan. Maka sistem perangkat IoT ini pun akan berjalan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu contoh penerapan Internet of Things di berbagai industri. Yang pertama pada transportasi. Kendaraan menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi IoT di ranah transportasi. Dengan demikian, penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa harus mengemudinya secara langsung. Adapun perusahaan otomotif yang telah menerapkan teknologi tersebut adalah Tesla milik Elon Musk. Kemudian yang kedua, Smart City. Keberadaan IoT dapat membantu Smart City, khususnya dalam memonitor dan mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real-time, seperti memantau trafik lalu lintas, banjir, mengecek kondisi debit air di waduk, serta memantau kondisi laut untuk aksi mitigasi bencana ke pelaut dan nelayan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa Diana. Kepada Elsa Diana, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, yang ketiga kesehatan. Kini sudah banyak inovasi baru yang memanfaatkan IoT untuk mendukung proses pengobatan berjalan efektif dan aman. Seperti pengecekan detak jantung, mengukur kadar gula, melakukan MRI, bahkan bedah. Yang keempat, energi. Ada banyak kendala yang muncul di industri energi seperti masalah polusi, pemborosan sumber daya, dan masih banyak lagi.
Dengan kehadiran IoT, masalah-masalah tersebut diyakini dapat berkurang. Contohnya, IoT bisa menciptakan sensor cahaya yang bisa mengurangi penggunaan energi listrik. Selain itu, IoT juga mampu melakukan penjadwalan pada perangkat smart home seperti mesin cuci, microwave, kulkas, dan TV. Kelebihan Internet of Things. Yang pertama, data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma, program kita tidak perlu mengecek data satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang kita inginkan. Selain cepat, juga agar akurat. Yang kedua, waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya, untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Selanjutnya, yang ketiga, tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Yang keempat, biaya. Dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin saja. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rio, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah kekurangan Internet of Things. Yang pertama adalah memiliki celah keamanan. Karena sistem IoT saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan, sistem ini menawarkan sedikit kendali, walau ada sistem pengamanan. Selain itu, dapat menyebabkan berbagai jenis serangan jaringan seperti hack. Yang kedua, minimnya privasi. Sistem IoT menyediakan data pribadi substansial dengan detail maksimum tanpa ada partisipasi aktif. Yang ketiga adalah rangkaian yang kompleks. Di balik berbagai kemudahan yang telah diberikan kepada para pengguna, di sana ada IoT modul yang sudah dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang keempat adalah kompleksitas. Perusahaan pada akhirnya berurusan dengan sejumlah besar, mungkin bahkan jutaan perangkat IoT. Ini belum termasuk mengumpulkan serta mengolah data dari semua perangkat, merancang, mengembangkan, dan memelihara serta mengaktifkan teknologi besar ke sistem IoT cukup rumit. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunaannya pada perangkat smart home, misalnya mesin cuci, microwave, kulkas, dan TV. Secara tidak langsung, konsep IoT ini juga banyak penerapannya di berbagai industri, mulai dari transportasi, smart city, kesehatan, energi, dan lain-lain. Sehingga membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien dengan proses pengotomatisasi dan monitoring secara real-time menggunakan bantuan koneksi internet atau WiFi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Wahyu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi tentang Internet of Things atau IoT.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.